Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya yaitu problematika manajemen pendidikan mikro di Indonesia. Problematika mikro adalah masalah yang timbul pada komponen-komponen yang termuat pada pendidikan itu sendiri sebagai suatu sistem, seperti masalah kurikulum, masalah pendidikan, administrasi pendidikan, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa masalah mikro yang terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu ada metode pembelajaran yang monoton. Metode pembelajaran yang monoton ini berarti tidak ada perubahan dan inovasi. Dengan kata lain, metode ini dilakukan begitu saja, tidak ada perbedaan saat menyampaikan materi. Yang digunakan penyampaian materi ini sangatlah berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Pasalnya, proses pembelajaran adalah kegiatan yang bernilai edukatif di mana terjadi interaksi antara siswa dan guru. Dalam proses kegiatan pembelajaran bernilai edukatif dikarenakan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu yang telah disusun sebelumnya. Tujuan tersebut merupakan siswa dapat memahami dan mengerti materi yang disampaikan. Dalam kegiatan pembelajaran, guru atau pendidik perlu menerapkan metode yang kreatif dan inovatif guna menarik perhatian siswanya yang kemudian dapat mencapai hasil pembelajaran yang sesuai harapan. Selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana yang kurang memadai. Indonesia sebagai negara yang berkembang tentu saja masih banyak yang perlu dibangun dan disempurnakan, termasuk dalam penyempurnaan sarana dan prasarana pendidikan. Sampai saat ini masih kerap dijumpai di sekolah-sekolah daerah tertentu dengan fasilitas yang kurang memadai atau tidak memadai. Masalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti penyaluran dana yang terhambat, penyalahgunaan dana sekolah, perawatan sarana dan prasarana yang buruk, pengawasan pihak sekolah yang acuh terhadap sarana dan prasarana, dan faktor lainnya. Akibatnya, banyak siswa yang tidak dapat menikmati fasilitas di sekolah dengan baik. Selanjutnya, yang ketiga yaitu rendahnya prestasi siswa. Inti dari sebuah pendidikan adalah proses belajar itu sendiri, tentu sangatlah berpengaruh terhadap prestasi siswanya. Proses pembelajaran dilakukan guna mengembangkan dan menemukan potensi-potensi yang ada di dalam diri siswa dan menghasilkan prestasi yang diharapkan. Namun, sayangnya prestasi siswa yang rendah masih menjadi tantangan yang besar untuk mewujudkan harapan pendidikan Indonesia. Banyak sekali faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas prestasi siswa, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada faktor internal. Faktor jasmani yaitu kurang memperhatikan asupan makanan fisik yang sakit. Yang kedua, faktor psikologis yaitu kurang motivasi baik dari diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya yaitu kelelahan. Selanjutnya ada faktor eksternal. Di sini terdapat rendahnya kualitas guru, rendahnya kurang memadai sarana dan prasarana pendidikan, faktor keluarga seperti terjadi di dalam keluarga, faktor lingkungan, orang-orang sering acuh terhadap pendidikan, pergaulan yang buruk, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu faktor yang menyebabkan rendahnya kualitas prestasi siswa. Baik, ini sudah. Selanjutnya yaitu problematika manajemen pendidikan di Indonesia meso. Rendahnya kesejahteraan guru. Hal yang satu ini juga berperan dalam rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pendapatan yang masih minim, pastilah belum dapat tercukupi kebutuhan keluarganya. Hal ini banyak guru melakukan pekerjaan sampingan, ada yang mengajar lagi di sekolah lain, memberi les pada sore hari, menjadi tukang ojek, pedagang mie rebus, pedagang buku atau LKS, pedagang pulsa ponsel, dan sebagainya. Sejak adanya Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 10 memberikan jaminan kelayakan hidup, guru dan dosen akan mendapatkan penghasilan yang pantas dan memadai, tetapi masalah lain yang muncul yaitu kesenjangan kesejahteraan guru swasta dan negeri.
Dapat dilihat di lingkungan pendidikan swasta, kesejahteraan masih sulit mencapai taraf ideal. Implikasinya pada kinerja yang dilakukan pastinya dalam pelaksanaan proses pendidikan antara lain, guru belum memenuhi standarisasi mutu pendidikan nasional, bahkan guru yang mengajar bukan pada bidang keahlian mereka. Selanjutnya yaitu solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama yaitu ada melakukan pemerataan pendidikan. Permasalahan ketidakmerataannya pendidikan di Indonesia bukanlah hal yang asing di telinga kita. Sampai saat ini masih kerap terjadi kasus di mana ada daerah tertentu yang kurang mendapatkan perhatian mengenai pendidikannya. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ketidakmerataan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada pembangunan gedung atau ruang belajar untuk siswa di setiap daerah. Selanjutnya yaitu ada melakukan gotong royong antar warga untuk merawat dan menjaga fasilitas sekolah yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada pengiriman guru-guru profesional ke daerah-daerah terpencil atau kurang diperhatikan. Selanjutnya yaitu ada program untuk pendekatan kepada siswa dan warga untuk melakukan edukasi tentang pentingnya pendidikan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada universitas terbuka seperti saat ini sudah banyak diterapkan di berbagai daerah. Masalah biaya juga menjadi hambatan dalam pemerataan pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya perhatian pemerintah dalam menyalurkan dana pada masyarakat kurang mampu untuk bersekolah. Selanjutnya yang kedua yaitu meningkatkan kesejahteraan guru. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, pendidikan di Indonesia sangatlah membutuhkan guru yang bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan tepat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dibarengi dengan kesejahteraan guru yang terjamin. Kesejahteraan guru dengan profesionalisme guru dinilai memiliki keterkaitan, terlihat dari masih banyak guru yang melakukan pekerjaan sampingan seperti berdagang ataupun beternak, berpengaruh terhadap kinerja guru saat mengajar. Jarang guru terlihat fokus kepada pekerjaan sampingannya sehingga membuat proses mengajar kurang optimal. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada meningkatkan mutu pendidikan. Mutu pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan lagi guna mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Pendidikan yang bermutu yaitu pendidikan yang dapat memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginan sesuai harapan masyarakat. Pendidikan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan kurikulum sesuai dengan yang dibutuhkan atau sesuai dengan kondisi siswa, masyarakat, dan negara. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana. Yang ketiga mengadakan kegiatan-kegiatan sederhana seperti kursus program literasi, menjalin hubungan dengan wali murid, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu ada meningkatkan prestasi belajar siswa. Saat ini rendahnya prestasi siswa masih menjadi tantangan tersendiri bagi pendidikan Indonesia. Ini sangatlah disayangkan karena ini membuktikan adanya kegagalan dalam pendidikan di Indonesia. Maka dari itu perlu dilakukan tindakan atau upaya yang dapat menjadi solusi atau permasalahan tersebut. Antara lain adalah yang pertama yaitu menjadikan proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan efektif, tidak monoton. Yang kedua, siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran yang menjadi pusat, bukan hanya sebagai pendengar. Yang ketiga, yaitu peran orang tua dalam memotivasi untuk belajar sangatlah diperlukan. Yang terakhir, yaitu turut membantu proses belajar siswa dan dengan menciptakan lingkungan yang baik dan nyaman. Baik, sekian dari kelompok kami. Bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.